Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadiq Fahrianto, NPM 21.10.2022. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang uh, visualisasi Excel dengan penerapan gerak lurus beraturan untuk menyelesaikan problematika suatu pemindahan kubis, kambing, dan sebagainya. Untuk video sebelumnya sudah ada Pak, cuman karena hasilnya tidak muncul dan barusan saya cek beberapa hari yang lalu, itu barusan saya cek, makanya saya barusan buat sekarang gitu. Karena saya juga belakang ini semenjak kemarin ujian juga nggak ada di rumah, jadi agak kesulitan untuk cari jaringan. Kemudian yang pertama di sini itu kita tuh akan melakukan suatu visualisasi, yaitu pemindahan dari sini ke sini. Itu pertama dilakukan oleh pemindahan kambing terlebih dahulu. Setelah kambingnya dipindahin, maka setelah nilainya kosong tadi itu akan kembali ke sini. Nah, setelah dia kembali ke sini, maka selain tersebut akan mengambil serigala atau rubis tersalah, rubis serigala terlebih dahulu diambil, baru nanti si nilainya akan kembali dengan membawa kambing. Setelah itu, setelah kambingnya sudah diantar di situ, maka kubisnya akan diantar ke sebelah kiri, baru nanti kambingnya diantar ke sebelah kanan. Nah, bersamaan dengan itu, ini kan semua sudah berada di sebelah kiri, tinggal nilainya tinggal kita ikutin ke kiri juga. Setelah itu, setelah dari sini nantinya kambing tersebut akan yang akan saya jual terlebih dahulu itu kambing terlebih dahulu. Sedangkan untuk serigalanya bisa diikat atau ditaruh di mana. Kemudian setelah kambingnya sudah dijual di sini di pemukiman, maka nantinya si kubis sama serigalanya itu dibawa secara bersamaan, karena kubis sendiri kan bukan hewan, jadi bisa dibebarin gitu bawahnya. Jadi biar lebih efisien, jadi kubis sama serigala dibawa langsung berbarengan. Setelah kambingnya tadi udah dibawa ke pemukiman untuk dijual, kemudian kubis sama serigalanya dibawa ke sini. Sudah. Terus kali ini saya ingin search lagi, saya ingin menjelaskan ini soal ini tuh soal tentang C++, dimana saya membuat suatu program yang dinamakan dengan codes. Ini tinggal kita compile saja, compile error. Nah, sudah. Kalau sudah, maka dia akan muncul gini. Dan ini nama perusahaan bisa ditulis misalnya nasi ini. Dan di situ passwordnya itu sudah ada ditulis di sini, Pak. Jadi passwordnya itu pakai ini semua. Ini mungkin belum keluar tampilan ininya. Bisa saya stop share dulu. Lalu saya searching lagi dari sini. Nah ini tuh barusan kelihatan ya. Soalnya kemarin itu nggak kelihatan ini tampilan outputnya, mungkin harus diulang gitu. Ini mungkin bisa mulai di sini. Jadi caranya kita tahu passwordnya apa di sini. Di bagian atas ini login. Nah di sini passwordnya 002R. Jadi ketika kita masuk misalnya sesuai sama itu, ini misal, maka dia akan berulang terus. Seterusnya sampai benar itu. Kalau dia sesuai, maka dia akan lanjutkan. Di sini kita menyediakan program dua saja, yaitu program input data dan juga penampilan datanya. Di mana input data persediaan bahan ini nanti bisa dipilih satu, maka kita tinggal menuliskan bahan macam tanah. Di sini kode bahannya 123 FT. Ini jenis bahannya, serialnya.
terus kemudian jumlah bahannya itu 100. Tahun produksinya mungkin 2019, 2020 ini aja. Nah, jika iya, maka nanti dia akan mengikuti lagi. Jika iya ditulis 1, jika tidak terus 0. Maka jika iya, maka dia akan mengikuti lagi. Dan misal ini dikasih nama gila. Ini kode bahannya misal 9 RO. Jenis bahannya sembako dan pokok. Kemudian ini misal 1000. Produksinya 2019 misal. Nah ini kalau misal kita tinggal 0 atau tidak, maka dia akan boleh ke sini. Nah kita tinggal tampilin aja. Nah ini kenapa nggak urut? Karena ini maksudnya tulisannya ini sudah diatur. Jadi karena ini lebih batas spasi yang diberikan, makanya dia nggak urut urutannya kayak gini. Nah seperti itu. Padahal aslinya ya semuanya kayak gini semua. Nah bedanya ini sama program lainnya itu di sini. Jadi ini kan sudah tersimpan di input atau bisa dilihat. Nah, tapi di sini kita juga bisa lihat. Jadi kita bisa lihat data persediaan bahan itu yang udah disimpan. Jadi di sini bentar, saya lihat ini. Nih, nah, nantinya itu bentar saya stop chat terlebih dahulu. Saya setting lagi di sini. Nah, di sini. Nah, ini. Ya, nanti itu yang program yang udah berjalan tadi nanti bakal di-save di sini atau database buatan saya sendiri. Jadi yang di situ itu tidak bersifat sementara datanya, dalam artian melalui program itu aslinya kita bisa mengubah juga data yang sudah ditulis di sini, ataupun kita juga bisa menghapus data yang sudah ditulis di sini. Bisa, itu tinggal ditambahin program di situsnya aja. Teman ini saya cuma buat dua program, yaitu program penginputan data dan juga penampilan data. Nah, di sini itu kita itu dijelasin bahwa di sini itu kalau di sini itu saya sudah buat semacam database sendiri agar nantinya data tersebut itu tidak hilang. Jadi masuk di sini semua yang barusan diinputin tadi. Dari yang kemarin itu sudah buat video, ini udah ada kayak record-recordnya gitu. Ini juga bisa dihapus secara manual. Bisa kita mau hapus segini, jadi hapus saja. Kemudian ini tinggal kita ini checklist, dan nanti dia bakal tinggal save aja. Nanti dia bakal ini begitu Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalkulator. Jadi ini Pak, kalau tampilan kalkulatornya sendiri seperti ini. Nah, sekarang saya di sini ingin menjelaskan tentang MATLAB, yaitu berhubungan dengan diktor atau digital kalkulator, di mana di sini itu penerapannya sama seperti kayak di kalkulator HP itu. Jadi dia sistem digital dalam artian dia memakai touch. Jadi dia dideteksi angkanya itu memakai touch. Jadi misal kita 89 12 tambah 3 dan dia bisa berbentuk itu ini, maka hasilnya itu diharapkan 15 sesuai. Kemudian sini kita juga bisa membuat suatu kayak penghitungan lagi dengan gini, 15 dipangkat 2, maka hasilnya nanti 225 begitu. Kemudian kalau misal mau di root, tinggal dipencet aja nih, jadi 15. Artinya root itu jadi akar dari 225. Jadi dia cuma akar kuadrat, bukan akar pangkat 3, bukan akar pangkat 40 gitu. Jadi dia cuma akar 225 pasti 15 begitu Pak. Terima kasih. Udah itu apa, kalau yang MATLAB yang pertama itu karena kan ini telah sesuai sama bidang industri, makanya saya buat dua. Cuman saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin agar yang kalkulator ini juga bisa jalan gitu Pak.
Makanya kalau yang MATLAB itu yang kemarin itu yang udah jadi itu yang industri. Kemudian bentar saya bisa melihat sini. Nah, itu apa? Hmm, kalau untuk yang scriptnya sendiri kalkulator ini seperti ini, dan kalau yang hijau-hijau itu udah otomatis diisi dari sananya. Jadi kita tinggal masukin instruksi-instruksi tambahan aja. Misal kayak misal di kayak hasil ini diperlukan set objek ini gitu-gitu. Dan itu udah angka lama gitu handles itu ada penjelasan sini. Jadi kita pakai handles artinya itu dia akan bergerak ketika kita melakukan suatu interaksi pada tombol atau pada ya pada tombol gitu lah, pada GUI yang kita buat begitu. Sudah, kemudian dasnya izin buka file yang ini. Nah, ini namanya aplik industri untuk mencari suatu titik keseimbangan pada suatu produk penjualan perusahaan. Jadi kan bisa bentar ini mungkin tidak kelihatan, kita hapus dulu, kita share screen lagi. Mana tadi ini, nah ini. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang TKP atau titik keseimbangan produk kita. Jadi di sini nanti itu tinggal diinputkan nama industrinya, nama produknya, jumlah barang setelah produksi, kemudian harga jual barang per unit. Di mana nanti dia bakal menentukan apa ya? Menentukan titik keseimbangan awalnya dengan penampilan suatu grafik dan juga menampilkan suatu lukisan kurva titik keseimbangan setelah ada penambahan baik permintaan atau penawarannya gitu. Jadi kita nanti akan menghasilkan dua grafik begitu. Kemudian coba kita run. Nah ini bentar, mungkin ini enggak begitu kelihatan, kita ulang lagi. Saya takutnya kayak kemarin nggak kelihatan, makanya buat lagi begitu. Nama industrinya Kopiko ini misal, nama produknya permen. Jumlah barang setelah produksi misal dalam 1 tahun produksinya bisa 1000 misalnya. Kemudian harga jual barang per unit Kopiko itu berapa? Misal sekarang buat 250. Nih. Nah, adakah perpindahan permintaan? Jadi kalau misal nggak ada, tinggal kita. Jadi kalau nggak ada kita cuma pengen lihat satu aja, ya kan? Tapi kalau misal ada, ya tinggal ditulis. Misal di sini perpindahannya 10, di sini itu ada lagi juga 20 ini misal. Nah, maka dia nanti akan menampilkan hasil kurva ininya. Jadi ini namanya kurva titik keseimbangan produk dan ini namanya kurva titik keseimbangan produk juga. Cuman ini beda dalam artian dia beda itu dia di sini tuh dibedakan. Ini kan kayak ada dua garis gitu ya. Cuman ini nggak begitu kelihatan karena ini bedanya 1000. Coba kita ganti. Misal ini kita tulis ya. Apa dia nanti? Oh, tidak. Tidak. Mana tadi? Mana? Dan lupa ini. Nah ini coba ini tadi ya. Jadi ini misal kita tulis apa toh, misal kita tulis yang tadi kopi tadi produknya permen. Boleh misal juga 100 aja lah biar nggak banyak-banyak. Ini 250 harganya sudah segituan. Ada aku permintaan mungkin ada ya kan, mungkin dibuat 30 ini. Nah, penawarnya juga sama 30 ini. Maka dia nanti akan menghasilkan dari keseimbangan produk juga. Ini dia akan menghasilkan seperti ini. Dan saya hilang dulu, ini saya tampilkan. Nah ini, jadi di sini kita dapat menghasilkan dia jawaban di mana kita sudah diketahui dari keseimbangan produk ini setelah ada perpindahan
Dan ini juga setelah ada perpindahan dari penawaran maupun permintaannya, begitu. Nah, di sini itu provider requestement produknya. Jadi, provider requestement produknya yang awalnya itu biru sama hijau ini, ya, kemudian karena ada perpindahan nih, maka dia akan pindah ke atas sama akan pindah ke atas juga, gitu. Begitu, Pak. Karena di sini perpindahan itu mengacu pada titik J-nya, bukan pada titik X-nya. Mungkin bisa diganti dengan titik X, tinggal diganti dari instruksi yang ada di apa di scriptnya itu tadi. Begitu, Pak. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ini misal bahwa ini 50 sama 50. Nah, ini berapa? Ini 12.530. Ini tinggal dikali aja. Jadi kan ini kan berapa? Ini kan tadi kan 100, ya kan? Itu kan 100 kali 250 berapa? 25.000. Maksudnya ini 25.000 sampai atas. Nah, kemudian dia itu dibagi dua, itu berapa? Nah, akan menghasilkan sekitar 25.000 kan 12.500, ya kan? Nah, 12.500 itu nanti ditambah sama 30 atau perpindahannya, dia nanti bakal menghasilkan ini, Pak. Dalam arti dia akan berada di sini. Ini bukan 100, ini tuh price product. Jadi ini tuh nanti dikali sama ininya, dikali sama kuantitinya, begitu. Jadi dia itu masih belum pakem, begitu. Apa dikali sama ininya, apa ini, harga jual barang per unit ini. Jadi ini tuh 150 kan 150, tapi dikali dulu biar nanti ketika dibagi bisa menghasilkan ini, begitu. Itu, Pak. Nah, ini ketika ini saya bilang T atau tidak, maka dia akan berhenti, begitu. Terima kasih. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambaran scriptnya.